Teori-teori bimbingan dan penyuluhan sosial. Berikut adalah beberapa teori utama yang menjadi dasar dalam bimbingan dan penyuluhan sosial, terutama dalam konteks pengembangan masyarakat Islam. 1. Teori perubahan sosial, Social Change Theory. Teori ini menjelaskan bagaimana perubahan terjadi dalam masyarakat, baik secara bertahap, evolutif, maupun secara cepat, revolutif. Dalam konteks bimbingan penyuluhan sosial, teori ini membantu memahami bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan sosial melalui edukasi dan intervensi penyuluhan. Tokoh seperti Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber banyak berkontribusi dalam teori ini. 2. Teori pembelajaran sosial, Social Learning Theory. Dikembangkan oleh Albert Bandura, teori ini menekankan bahwa individu belajar melalui observasi, imitasi, dan interaksi sosial. Dalam penyuluhan sosial, pendekatan ini sering digunakan dalam bimbingan kelompok, di mana individu belajar dari pengalaman orang lain melalui model peran, role model, dan penguatan positif. 3. Teori psikososial Erik Erikson. Teori ini menjelaskan perkembangan individu dalam berbagai tahap kehidupan yang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Dalam penyuluhan sosial, pemahaman terhadap tahap-tahap perkembangan psikososial ini sangat penting untuk memberikan bimbingan yang sesuai dengan kondisi individu, terutama dalam membantu mereka mengatasi krisis yang terjadi di setiap fase kehidupan. 4. Teori kesejahteraan sosial, Social Welfare Theory. Teori ini menekankan pentingnya peran penyuluhan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Konsepnya melibatkan pemberian dukungan sosial, pendidikan, dan intervensi berbasis komunitas untuk mengurangi kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ketidakadilan. 5. Teori konstruktivisme sosial, Social Constructivist. Dikembangkan oleh Lev Vygotsky, teori ini menekankan bahwa pengetahuan dan pemahaman dibangun melalui interaksi sosial. Dalam bimbingan penyuluhan sosial, teori ini mengajarkan bahwa proses edukasi harus melibatkan pengalaman sosial dan budaya yang kontekstual agar lebih bermakna bagi individu dan komunitas. 6. Teori pemberdayaan, Empowerment Theory. Teori ini berfokus pada upaya memberikan kekuatan, empowerment, kepada individu atau kelompok yang mengalami ketertindasan atau keterbatasan dalam mengambil keputusan sendiri. Dalam penyuluhan sosial, teori ini banyak digunakan dalam program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan keterampilan, pelatihan kerja, dan peningkatan partisipasi sosial. 7. Teori komunikasi dalam penyuluhan sosial. Dalam bimbingan dan penyuluhan sosial, komunikasi merupakan aspek kunci dalam penyampaian pesan dan perubahan perilaku. Beberapa teori komunikasi yang relevan dalam penyuluhan sosial antara lain. Teori difusi inovasi. Everett Rogers menjelaskan bagaimana ide atau inovasi baru diterima oleh masyarakat melalui berbagai tahapan, dari kesadaran hingga adopsi. Teori aksi rasional, Theory of Reasoned Action, TRA, dan teori perilaku terencana, Theory of Planned Behavior, TPB, oleh Ajzen Fishbein, menjelaskan bagaimana niat dan sikap seseorang mempengaruhi perilaku mereka, yang sangat relevan dalam perubahan sosial melalui penyuluhan. 8. Teori konseling Islam dalam penyuluhan sosial. Dalam konteks masyarakat Islam, bimbingan dan penyuluhan sosial juga didasarkan pada teori konseling Islam, yang mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam praktik penyuluhan. Prinsip-prinsip ini meliputi tawakal, berserah diri kepada Allah, sabar, syukur, dan istiqomah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan psikososial individu dan masyarakat. Berbagai teori tersebut memberikan dasar konseptual bagi bimbingan dan penyuluhan sosial untuk memahami bagaimana individu dan masyarakat berkembang, belajar, serta mengalami perubahan. Dengan pendekatan yang berbasis teori yang kuat, proses penyuluhan dapat dirancang secara lebih efektif untuk memberikan dampak positif dalam pengembangan masyarakat Islam dan kesejahteraan sosial secara umum.